Oke, diri aja ya, kayaknya lebih enak. Oke, eh sebelumnya mau tanya dulu. Ada Ibu Isna. Halo Ibu. Oke, teman-teman, sebelumnya mau tanya dulu, di sini ada nggak yang eh udah jualan di media sosial? Udah semua. Yang belum? Ada yang belum? Angkat tangan, boleh? Nggak ada ya. Berarti semuanya udah belajar jualan di media sosial. Oke. Oke. Hari ini kita akan membahas sebenarnya ada beberapa materi, cuman kita akan mencoba beberapa yang lebih mudah dulu, biar teman-teman di sini juga mendapatkan insight yang lumayan untuk hari ini. Oke, jadi judulnya kita hari ini adalah memahami fungsi brand dan memaksimalkan smartphone untuk menunjang penjualan secara digital. Oke, next. Sebelumnya salam kenal, tadi udah disebutkan oleh Mbak moderator. Mbaknya siapa namanya tadi? Tadi. Ya. Ah, nama saya Fajar. Tadi udah disebutkan, silahkan dibaca aja. Oke, next. Ini adalah beberapa kegiatan saya sebelumnya. Saya juga sempat kolaborasi sama Chef Agus Sastirangan dalam produk terbaru beliau, Wadai Basumap. Ya, itu tulisan Wadai Basumap. Beliau bikin kemasannya, kebetulan saya yang bantu desain. Gitu. Next. Ini di studio saya sempat bikin uh, kelas desain pakai smartphone yang akan kita pelajari hari ini juga. Oke, next. Ini saya sempat ngisi di salah satu komunitas Forum Kewirausahaan Pemuda. Saat itu membahas Instagram, fitur Instagram yaitu Reels. Oke, next. Ini yang beberapa saat yang lalu juga, waktu itu kalau nggak salah pas bulan puasa, bersama Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota juga. Oke, next. Oke, sebelumnya siapkan alat tulis dan buku kertas. Udah? Ada yang belum? Oke, udah? Oke. Sebelum saya lanjut, saya tuh pengen menjelaskan sedikit. Saat ini kan kita selama pandemi kemarin kita cara hidup kita udah lumayan berubah ya. Mungkin 80 sampai berapa persen kayak gitu. Kita semua dipaksa, kasarnya sih dipaksa untuk mencoba berjualan di media sosial kayak gitu. Ternyata dengan kita berjualan di media sosial tuh nggak cukup cuma dengan mengupload foto aja. Ternyata nggak cukup dengan mengupload foto doang. Ternyata di sana juga mesti teman-teman belajar membuat teks. Kalau bahasa apa sih namanya? Bahasa sekarangnya copywriting. Jadi entah itu membuat captionnya atau misalnya bahasa promosinya, itu semua namanya copywriting. Selain itu juga ada yang namanya kalau teman-teman main Instagram, ada yang main Instagram? Semuanya ya? Oke, siap. Nah, kalau main di Instagram biasanya ada namanya Reels, ya kan? Ada namanya Reels itu 11-12 sama TikTok. Sama juga kalau misalnya di YouTube juga ada yang namanya YouTube Shorts gitu. Jadi kebutuhan konten sekarang itu emang ke arah video semua kayak gitu. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah cara mendesain, cara bikin desain. Jadi karena tadi teman-teman udah ada yang udah ngerti medsos gitu kan, udah ngerti copywriting bahkan kayak gitu. Kita di sini kita coba ulik yang lain lagi gitu. Karena di sini kita tujuannya adalah membuat UMKM uh, jadi digital gitu ya. Oke, next. No, halaman 21 sebelumnya. Back lagi ya. Oke, next ya. Oke. Memaksimalkan smartphone penjualan secara digital. Nah, uh, boleh nggak kasih saya contoh? Sudah semaksimal apa teman-teman di sini memaksimalkan smartphone-nya untuk berbisnis? Boleh angkat tangan, saya udah jualan di mana aja. Boleh perkenalkan juga produknya mungkin? Boleh? Ada satu dua orang, boleh angkat tangan? Silahkan teman-teman. Pak itu.
UMKM, Ya. angkat tangan yang tadi diminta bahwa udah ada nggak yang gunain Instagram sebagai alat bisnisnya? Ya, silakan. Pilih aja. Silakan. Oh ya, ke Boleh. Ibu ya dulu ya. Boleh perkenalkan produknya, Bu. Perkenalkan, saya Ibu Delis. Produk saya sate taichan Banjar Delicious dan tahu bakso taichan. Sudah. Oke. Sate taichan ya Ibu ya, produk delisisnya. Mungkin sekalian ditanya juga penjualannya selama ini memaksimalkan smartphone-nya apa aja? Oke. Itu Instagram atau apa kayak gitu. Selamat pagi Bapak, terima kasih telah diberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani, saya UMKM dari Banjarbaru dengan produk saya. Ini adalah cairan pembersih untuk mencuci tangan. Sebenarnya masih banyak produk yang lain, tapi ini salah satunya dengan brand kita Big Pass. Jadi untuk menggunakan smartphone dalam bisnis, saya ada melakukan beberapa cara ya dengan melalui Facebook, Instagram, dan e-katalog untuk penjualan ke pemerintah, juga Shopee dan sejenisnya penjualan melalui online. Tapi di sini saya jujur saya masih belum punya, bukan Instagram, tapi punya kemampuan untuk menjual lewat online. Bahkan yang dari pemerintahan pun dengan memasukkan e-katalognya semuanya saya lakukan, tapi memang saya masih kurang ilmu bagaimana sih caranya memaksimalkan penjualan melalui online. Tapi kalau untuk offline, insya Allah berani bersaing juga gitu. Siap, terima kasih Ibu. Dan mohon masukan sekalian bisa berdiskusi dengan Bapak ya. Nanti minta kritik dan sarannya Boleh, bagaimana ya. Untuk logo dan desain selanjutnya. Terima kasih. Ya. Boleh lanjut lagi Pak. Ini ada satu lagi Ibu tadi mau memperkenalkan produknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indun dari Banjarbaru. Produk saya adalah mempercantik purun dengan cara dirajut. Saya binaan UMKM dari Ibu Isna Alip GKN Kewirausahaan Kalsel. Produk saya kurang lebih seperti ini. Purunnya hanya biasa-biasa saja. Kita percantik dengan cara merajut. Di samping itu juga saya juga membuat cover sandal seperti yang saya pakai. Semua itu ya terima kasih ya, semua dari Bu Isna, masukan semua juga dari beliau. Saya di samping itu juga saya juga pernah menjuarai kosmetika tradisional tahun 2018. Alhamdulillah juara 3 sekalsel. Saya memproduksi kosmetika tradisional berbahan baku bangkal. Yang selama ini saya tidak tahu si bangkal ini seperti apa sih gitu ya. Saya carinya sampai ke Amuntai serbuk itu. Padahal di Cempaka ada. Alhamdulillah saya bisa buat lotion, buat aromaterapi, sama sabun, sama ini Mbak apa? Kesulitan, alhamdulillah IG saya ini tiba-tiba terblokir. Ya saya udah mau gimana lagi ya kan. Jadi guys saya terblokir, jadi saya hanya berjualan di Facebook dan hanya teman-teman UMKM yang lain aja. Jadi saya di sini ingin saya belajar peningkatan penjualan. Seperti apa caranya? Kebetulan saya hanya ikut di online. Saya mengantar anak saya ikut di offline. Alhamdulillah tadi boleh masuk ikut belajar. Terima kasih buat panitia. Saya diberikan kesempatan setelah ini saya bisa belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. UMKM naik kelas nih Pak. Iya betul. Oke. Berarti lebih mudah tugas saya di sini karena teman-teman semua udah benar-benar banyak sudah memanfaatkan digital gitu ya. Oke. Hari ini karena kita mau belajar bikin desain, berarti kita akan membahas stepnya dulu. Kan kalau misalnya mau belajar jalan berarti perlu ngerangkak dulu kayak gitu. Oke, next. Oke, ini next karena kita tadi udah membahas teman-teman ternyata udah pinter-pinter semua. Oke, sekarang tadi kan jualan di media sosial di mana segala macam. Ternyata bisa kok untuk teman-teman yang bahkan belum punya basic design gitu ya. Bisa kok untuk mempercantik jualannya gitu. Ya, oke, next.
Oke, di sini saya akan membahas 3 hal basic dulu deh dalam mendesain. Tuh biar nggak kena copyright saya pakai model saya sendiri. Oke, untuk objek kita akan membahas tentang objek ya. Untuk objek yang jelas, yang pertama dia harus terbaca teksnya ya, harus terbaca secara warna dan secara teksnya juga harus terbaca. Coba bandingkan desain A dan desain B, kira-kira lebih terbaca yang mana coba? A kan ya, karena B itu selain hurufnya susah dibaca, dia juga warnanya kurang kelihatan gitu. Ya, oke. Secara warna nih ya, satu objek terbaca secara warna. Next. Sekarang objek terbaca secara teks. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang warnanya, sekarang coba lihat. Bagusan enakan dibaca yang mana? Yang pertama, yang A apa B? Kan? A kan ya? Kenapa coba? Oke. Nah, jadi teman-teman di sini berarti udah ngerti bahwa desain yang baik itu bukan desain yang estetik, tapi desain yang informasinya tersampaikan. Itu dulu. Jadi harus dipikirkan, harus diingat benar-benar adalah bahwa pesan promosi yang teman-teman pengen berikan itu harus benar-benar tersampaikan dulu, itu dulu utamanya. Jadi jangan terlalu memikirkan estetiknya, bagus apa enggaknya, segala macam. Itu next. Kalau misalnya teman-teman udah benar-benar bisa memahami ini semua, insya Allah nanti estetiknya bisa nyusul belakangan gitu. Oke, next. Yang ketiga adalah objek. Secara objek dia alur informasinya jelas. Ada permasalahannya, ada solusinya. Nanti misalnya permasalahannya teman-teman apa tadi, produknya cuci tangan gitu kan, tangannya kotor misalnya permasalahannya. Solusinya adalah munculin tuh si produknya gitu. Gitu ya. Oke, next. Yang keempat, simple dan memorable. Oke. Sekarang bedain tuh desain A dan desain B. Kira-kira lebih simple dan lebih mudah diingat yang mana? Kenapa enggak B? Oke. Ya, yang B karena dia nggak to the point. Ngapain juga pakai kucing ya kan? Terus juga ada pattern ketupatnya juga, terus fontnya susah dibaca gitu kan. Berarti simple dan memorable. Memorable itu luas sih sebenarnya, nggak mesti harus sesimpel mungkin terus misalnya cuma foto dan teks saja, nggak harus gitu loh. Memorable itu gimana caranya desain itu ditambah-tambahin objek atau dan lain-lainnya yang kiranya bisa membuat audiens itu ingat gitu loh. Kalau di sini saya ambil contoh adalah saya mungkin kasih efek-efek kayak kertas gitu atau kain di belakangnya kalau teman-teman lihat. Terus ada warna birunya juga biar sedikit menambah selain kuningnya bisa lebih kontras lagi kayak gitu ya. Oke, next. Yang kedua selain objek, tadi pertama objek ada beberapa elemen tadi, ada beberapa bagian, terus yang bagian B adalah elemen tipografi. Ya. Sekarang sebenarnya kalau dalam tipografi, dalam teks gitu ya, kalau misalnya bahasa komputernya itu biasanya font katanya gitu. Sebenarnya ada beberapa macam font. Cuman di sini yang biar lebih teman-teman bisa mengerti dulu, ada 2 jenis font yang akan kita bahas. Yang pertama serif, yang kiri ya, yang kanan sans serif. Gitu. Bedanya adalah kalau misalnya serif, saya kesini. Bedanya adalah kalau sans serif, dia ada kaki-kakinya tambahan. Gitu. Kalau yang sans serif dia lebih simple. Oke. Nanti ini akan kepake pas teman-teman mendesain. Ya. Jadi kalau teman-teman produknya misalnya pengen produk yang catchy, simple gitu, lebih baik memakai sans serif. Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman produknya misalnya harganya yang lumayan, misalnya sasirangan atau apa, lebih baik pakai font serif, jenis-jenis font serif yang ada kaki-kakinya itu. Karena secara psikologi biasanya lebih mudah penyampaiannya kalau memakai font yang sesuai. Gitu. Oke, next. Elemen yang kedua adalah image. Nah, image ini fungsinya untuk menguatkan informasi. Ada 2 macam image. Yang pertama foto, yang kedua ilustrasi. Oke, next. Next.
Oke. Yang selanjutnya adalah chef. Oke, bisa teman-teman lihat. Cuman ini agak tricky, agak lebih rumit. Jadi ini saya sekedar cuma menyampaikan aja. Di sini ada kotak, lingkaran, segitiga. Semuanya ada cara penggunaannya. Oke, sambil catat boleh, nggak apa-apa. Oke, next. Warna. Warna pun ternyata mempengaruhi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya produk makanan atau apa gitu loh. Ternyata warna ini bisa mempengaruhinya gitu untuk menyampaikan desainnya. Misalnya, kenapa saya milih warna kuning gitu ya? Karena saya pengen dikenal sebagai studio saya itu pengen dikenal sebagai semangat dan ceria gitu ya. Nah, kenapa saya milih warna kuning? Terus kalau saya hitam, gagah, tenang, dan sebenarnya banyak sih kalau misalnya warna-warna itu kita bahas secara psikologi. Ini yang 5 di antaranya aja. Oke, next lagi. Oke, space. Oke, sebelumnya saya pengen tanya dulu. Ini kan sama nih sama yang pertama kita bahas tadi. Ada yang ngerti nggak space itu maksudnya apa? Oke, boleh angkat tangan satu orang yang bilang ruang. Bu, silakan. Tempat. Oke, ada lagi. Jarak, oke. Oke, betul. Ya. Kenapa? Oke. Oh iya benar. Betul. Space itu adalah jarak. Jadi jangan sekali-sekali bikin desain yang penuh semuanya. Kenapa? Karena selain terlalu buang-buang apa sih namanya ya? Terlalu full informasinya, juga audiensnya itu susah untuk mencerna. Karena kalau misalnya nih, anggap ya kita sebagai lihat contohnya aja ya kan, kalau misalnya desain A dan desain B lebih mudah dibaca yang mana gitu. Yang jelas A kan, karena dia nggak terlalu penuh, pas porsinya kayak gitu. Jadi dia punya space kosong, ya. Oke, next, kontras. Nah ini nih yang agak lumayan mudah tapi susah gampang, gitu. Jadi antara dua paragraf di atas, dua kalimat di atas, yang mana kira-kira yang mudah dibaca? Yang hitam apa yang biru? Hitam. Kenapa kira-kira? Ya, oke, betul. Ya, karena saya memakai background kuning, maka yang paling kontras adalah yang lebih gelap daripada kuning. Di sini saya pakai hitam. Sebenarnya nggak harus hitam, misalnya merah tua bisa, biru tua bisa gitu ya. Dan saya lihat ibu-ibu dan teman-teman di sini baju-bajunya stylenya bagus-bagus, berarti udah ngerti tentang warna gitu. Oke, terus gampangnya adalah gelap di atas background terang, terang di atas background gelap. Itu paling gampang udah. Jadi kalau misalnya backgroundnya tadi terang, kuning kan terang nih. Teksnya atau gambarnya harus gelap gitu. Dan sebaliknya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi yang akan kita pakai. Teman-teman udah ada yang tahu tentang Canva? Ada yang pernah pakai? Premium atau gratis? Gratisan kita, Pak. Saya juga gratis soalnya. Oke. Iya. Oke. Ada yang belum pernah pakai Canva? Oh, belum. Nah, ini nih. Berarti baru tahu Canva di sini. Oke. Udah di-download? Oke. Teman-teman yang belum download, sebelum kita lanjut belajar desain, silahkan download dulu di Play Store segala atau iOS-nya. Silakan. Ya, silahkan di-download dulu. Oke, sambil download, next dulu. Nah, ternyata di Canva itu macam-macam yang bisa dikerjain gitu ya. Di sini ada logo, banner, bla bla bla. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan di sana ternyata ada template juga. Jadi kalau teman-teman yang belum pede buat ngedesain, boleh pakai template. Cuman di sini karena kita belajar desain, saya bakal ngajarin dari nol. Oke.
Udah download? Oke, next. Nah, ini cara download nih. App Store, Play Store. Oke. Kita kasih waktu 15 detik buat install. Oke. Kalau udah, next. Saatnya praktek. Tapi akan dibimbing oleh teman saya yang di sana. Namanya Bapak Deka. Oke, nanti teman-teman udah punya Instagram semua nih. Udah pada follow belum? Udah ya. Kok dikit banget sih yang masuk ya? Oke. Oke, jadi ini boleh dicatat dulu atau difoto. Captionnya nanti belajar desain bersama, langsung di tag studio saya @jagathayal.creativestudio. Jadi ada 2 IG ya. Yang di tag di caption @jagathayal.creativestudio STD. Belum Pak. Back dulu. Nah, nanti pas di-upload, baru di tag yang Instagram saya yang jagat.hayal. Ya, pas ngupload, kan ada tuh fitur tag. Di tag, input yang itu, yang jagat.hayal. Kemudian, pas di bagian caption, baru ketik belajar desain bersama @jagathayal.creativestudio. Oke. Udah? Oh, belum. Oke, kita tungguin deh. Hah? Minta di follow back. Siap. Instagramnya apa? Oh, yang DM kemarin ya? Saya Jangan lupa fallback. di tag ya. Latihan hari ini. Telepon Endul ya. Jangan ini. Tuh, udah di fallback. Oke. Terus, oh iya. Sebelum lupa, saya pengen menyampaikan, kita akan ada, untuk sesi saya, kita akan ada door prize sedikit. Ya. Jadi teman-teman di sini yang punya produk, yang bawa produk, akan saya beli. Ya, saya beli. Ya, tapi dipilih. Angkat tangan duluan Ibu. Akan saya pilih, tapi budget saya sedikit aja sih. Jangan mahal-mahal makanya harganya. Nanti produknya yang saya beli akan saya jadikan door prize lagi buat teman-teman yang lain. Gitu ya. Desainnya. Oke, boleh. Oke, udah ready? Kenapa? Sebentar mau bikin sebentar Kenapa? dulu. Kenapa di Dengan fallback? sinyal yang baik ya. Oh iya, nanti di fallback semua. Kadang dulu kan. Kenapa Ibu? Ya Allah itu aja. Kadang itu. Oh iya. Itu postingan ini ya tadi ya? Oh, nanti yang diposting adalah hasil desain teman-teman. Ya. Ngeri banget. Oke. Yang bawa produk berapa orang sih? Mau tahu? 1, 2, 3, 4. Oh, lumayan. 1, 2. Oke. Gini deh. Gini deh. Yang nanti upload, ya. Yang nanti bikin desain, terus misalnya desainnya di-upload gitu. Nanti saya pilih beberapa produk yang sesuai budget saya, tapi ya. Buat saya beli. Nantinya beberapanya lagi jadiin door prize buat teman-teman yang udah ngerjain juga. Boleh ditaruh di depan. Boleh? Boleh. Silakan. Boleh, siapa yang mau yang Di mana ya? Sini. silakan produknya ditaruh di depan juga sekaligus di sini biar teman-temannya tahu. Bapak Ibu yang bawa produk boleh produknya ditaruh di depan sebagai sampel. Udah dicemilin ya? Keripis Anang.
akan kita jual itu biar hanya sebagai contoh produk saja. Ada lagi? Ya, sebentar ya. Ada lagi? Udah ya. Saya penasaran tasnya harganya berapa Ibu? Wah, nggak cukup budgetnya Bu. Dijual Bapak? Oh, nggak dijual? Oh, ini sama tas-tas isinya Ibu ya? Makanya harga 300.000. Oke. Oke, udah ready. Kita boleh mulai belajar desainnya. Karena ini teman-teman pasti ada yang lapar udah kan. Udah jam 11:30 soalnya. Oke. Udah ya, kita buka kanvanya coba. Oke. Masuk. Jadi nanti kalau misalnya pas teman-teman baru download, dia harus masuk pakai email. Nah, kalau misalnya udah connect sama Google, HP-nya pasti sudah connect sama Google dong. Langsung aja lanjut dengan Google. UMKM aja. Uji coba gratis bawah ya. Uji coba aja ya. Oke, mungkin nanti coba. Nanti. Oke. Sip. Oke. Tampilannya sama nggak sama di handphone? Sama. Oke. Home. Oke. Oke, ready ya. Oke. Nanti ada beberapa opsi itu. Ini teman-teman harus tahu dulu desainnya mau di-upload di mana gitu kan ya. Buat yang buat teman-teman yang udah pernah pasti tahu kan kalau misalnya mau di-upload di Instagram yang mana yang diklik gitu kan ya. Oke. Karena di sini nanti kita upload di Instagram dan di tag ke Instagram Jagat Hayal, kita pilih yang konten Instagram persegi. Yang tengah bawah. Boleh diklik Bapak Deka. Ah. WP gratis Mbak, WP gratis katanya Mbak. Ya. Kenapa? Oke. Udah ada yang bisa? Udah masuk ke space yang kayak gitu? Oke, saya coba buka dari sini juga ya. Wah. Lihat ya. Oke. Sekarang sebelum masuk ke sini, ini saya kirimkan, teman-teman semua ada di grup kan ya? Ada di grup. Saya kirimkan materi yang perlu di-download di grup ya. Bentar. Nah, itu. Udah masuk? Jadi yang masuk ke chat grup itu silakan diklik dan download semua materi yang ada di dalam. Kenapa?
Gak bisa diklik. Kok di sini biru ya? Bisa. Nah, ya. Oke, sebentar. Jadi di sini nanti ada 2 folder. Ya, yang di-download duluan adalah materi Canva. Ya, materi Canva. Kan ada 2 folder tuh. Ya. Ya, download semuanya fotonya. Jadi nanti ini kan ada 2 folder tadi. Video satunya foldernya adalah video tutorial. Itu teman-teman bisa pelajari juga di rumah. Download. Itu foto-foto semua. Itu kebutuhan desain. Di kayak gini kan, terus tekan yang bintang 3, bintang 3.3, baru pilih download. Pilih yang titik 3, ya, baru back dulu. Back. Ya. Oke, jadi ada beberapa HP yang tulisannya download, juga ada juga yang tulisannya simpan gambar. Nah, itu. Download aja. Ya. Kalau udah, ya kan? Ini dipilih kalau bahasa Banjarnya di random. Pilih semua. Oke, semua bla 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 bla. Ya kan? Baru diklik yang titik 3 di atas, baru download. Bisa. Mungkin bisa dibantu tampilan layarnya. Bisa dilihat kembali di slide. Semua. Semua. Nanti dipilih-pilih aja yang sesuai dengan kebutuhan. Cuman lebih baiknya semua dulu di-download. Nah, itu. Semuanya di-download karena nanti ini akan kepake, tapi nggak semua kepake. Cuman akan kepake beberapa di antaranya. Jadi opsional nanti ya. Udah? Belum. Oke. Coba boleh nggak dari WhatsApp-nya operator, Bapak operator, boleh nggak dari WhatsApp-nya? Itu connect ke WhatsApp nggak sih? Eh soalnya nih teman-teman yang online katanya beberapa nggak bisa download, kasih lihat tutorialnya. Udah, cukup sampai sini kan? Klik kanan yang materi Canva. Ini buat yang di online ya. Terus ada tuh pilih download di bawah. Itu. Udah ya. Nanti udah langsung tersimpan di HP-nya masing-masing. Oke. Oke, sekarang balik ke Canva-nya coba. Udah? Ada yang belum? Loading ya? Oke.
Sambil di-download ya, sambil di-download. Nanti teman-teman kalau ketinggalan di situ kan ada tuh video tutorial di dalam folder tadi, ada video tutorial, itu boleh dipelajari juga di rumah. Ya, sambil jalan dulu. Oke. Sekarang di aplikasi Canva-nya kita pelajari sedikit. Di bagian kiri atas template. Nah, ini template ini adalah bagi teman-teman yang males desain atau apa gitu. Boleh pakai ini. Jadi teksnya bisa diganti, fotonya bisa diganti, segala macam. Nah, template. Kemudian di sebelah kiri bawahnya lagi ada elemen. Elemen ini nanti yang akan dipakai untuk membantu desainnya. Jadi bisa dicari nanti kalau misalnya mau gambar kopi misalnya tadi kan. Nah, tinggal klik aja kopi atau bahasa Inggris cafe juga nggak apa-apa. Nanti dia muncul. Oke. Terus di bagian unggahan, di bawah elemen unggahan, ini bisa diambil dari HP teman-teman yang tadinya udah di-download tadi. Nanti diunggah, coba unggah. Nah, nanti tinggal cari tuh di folder mana yang pas di galerinya. Back dulu katanya, Mas. Close dulu coba. Kak, ulang dulu, Kak. Nah, unggahan. Ada template elemen unggahan. Kalau di HP itu di bagian bawah sini, Bu. Saya juga loading. Nah, unggahan, unggah file, nanti masuk ke galeri HP-nya langsung. Kalau tadi udah di-download, dia pasti ada kok. Yuk. Oke. Coba close dulu. Kita belajar toolnya dulu ya. Sebelah bawahnya lagi ada teks. Nah, teks ini teman-teman bisa pakai yang udah dikombinasikan di bawah. Coba scroll di bawah. Nah, ini yang udah dibikin oleh si Canva-nya. Boleh dipakai. Tapi kalau misalnya yang gratisan, dia nggak bisa ambil yang pakai, apa namanya nih, gambar mahkota ini. Kan itu buat premium. Oke. Coba pilih salah satu, coba yang pizza party. Nah, ini nanti bisa diedit teksnya, misalnya mau produknya apa, misalnya kan warung Mbah atau warung apa gitu, bisa diganti. Coba ganti. Nah. Oke. Oke. Sekarang kita belajar ngedesainnya. Udah pada download tadi udah ya? Udah. Oke, sekarang saya tadi kan ada beberapa gambar, salah satunya adalah gambar cireng. Terus saja. Pokoknya sebelum lampu merah, nanti ada Alfamart 1 sebelum lampu merah. Sebelah kanan rumahku tulisannya ada bumi kayak bintang permai, bagus banget, kamarnya bagus. Pokoknya ada Alfamart, kamu nyebrang sebelumnya aja. Dia tinggal dulu-dulunya itu rada ingatnya. Iya, boleh. Ini biar cepat aja, makanya tadi dikasih materi gambar-gambar. Oke, sekarang boleh di bagian latar belakang, boleh juga di bagian elemen, itu ya. Tapi ini kita biar lebih gampang pilih yang bagian latar belakang di bawah teks. Anggaplah kita bikin biar kayak jagat hayal gitu. Diambil yang bagian kanan atas, yang kertas. Klik. Nah, dia otomatis masuk ke layoutnya gitu ya. Kemudian masukin fotonya dengan cara tekan unggahan. Baru masukin, coba. Pilih cirengnya tuh. Cireng kalau Ramadan namanya cireng barandam. Boleh pakai foto sendiri nggak apa. Cuman ini yang saya sediain ini yang tanpa background, dia udah mudah lah, lebih mudah di desain. Oke, coba dibesarin dulu. Berarti kamu tahu loh, merah sebelum itu aku. Kenapa?
mana aja lawan Inya di mana bertungguan ya lah. Iya deh. Di situ juga ada apa namanya? Soalnya dia kalau mau. Oke. Sekarang pilih teks. Pilih teks. Coba pilih salah satu di atas, bagian atas yang lebih simpel aja. Yang free delivery, klik. Sekarang ganti free delivery-nya jadi open order, coba. Nah ini sambil ya teman-teman lihat catatannya tadi. Karena background-nya putih, berarti teksnya harus gelap. Atau karena ini putih, dia udah. Oke, open order gitu ya. Oke. Selain open order, kira-kira apa yang perlu ditambahin? Sebelumnya. Ya, betul. Nama produknya. Kan orang nggak semua tahu itu jualan cireng. Sekarang tambahin namanya. Misalnya cireng apa? Cireng mantul, cireng berkuah, cireng pedas. Jamnya maulah yang lain tetangga mau pulang tetangga kue. Lupa loh aku deh. No. Cireng asmara. Waduh. Ya. Sekali lagi dapat piring nih. Cireng asmara. Oke. Sekarang gini. Open order dan cireng asmara kan dua hal yang berbeda. Kita harus pilih dulu salah satu. Teman-teman mau ngangkat open ordernya atau mau memperkenalkan produknya? Ini kita angkat masalahnya dulu. Mau ngangkat produknya ya kan? Berarti produknya yang lebih gede. Nama cireng asmaranya lebih gede. Sekarang gini. Gini deh, ditukar. Atau enggak yang open order di copy paste. Cireng asmaranya coba dihapus dulu sebentar. Nah, open ordernya copy paste. Salin. Ya. Halo aja nggak apa. Nah, sekarang yang open order yang kecil yang di bawah, itu boleh ganti cireng apa tadi? Oke. Sekarang biar sama dengan pengaturannya, klik cireng asmaranya, baru pilih yang bold di atas. Nah itu biar agak bold. Oke. Sekarang posisinya adalah mau duluan nama produk apa mau duluan menjelaskan kalau itu open order? Open order dulu dong. Ya kan? Kalau produknya adalah yang mau disampaikan utama ya kan? Tapi kan kalau misalnya untuk di desainnya, enaknya open ordernya biar bisa dibaca duluan sebelah kiri. Jadi coba teman-teman, Mas Operator, open ordernya taruh di sebelah kiri atas. Karena secara psikologi manusia itu pasti membaca dari kiri dulu. Jadi biar tahu kalau ini kontennya khusus untuk open order gitu ya. Kecilin coba, kecilin biar nggak terlalu gede. Udah cukup. Nah sementara di situ dulu. Kemudian cireng asmaranya gedein lagi. Karena ini produk yang mau ditonjolkan tadi kan. Oke cukup. Nah taruh misalnya di situ. Oke. Sekarang kira-kira info apa lagi yang perlu ditambahin? Sebelum nomor handphone, keterangannya ya kan. Cirengnya nih, open order nih ada berapa pieces misalnya sekali open order. Apakah sekali open order bisa 10 pieces gitu. Nah sekarang tambahkan teks lagi. Tambahkan pakai yang ini aja deh, yang subjudul. Subjudul. Sekarang tulis apa tadi? 10 pieces.
Oke. Sekarang taruh di bawah Cireng Asmara. Piecesnya besar deh. PCS-nya besar. Nah, sekarang taruh di bawah Cireng Asmara. Oke. Apalagi yang kurang kira-kira? Ya, harga betul. Sekarang tambah lagi 10 piecesnya di kopas saja. Boleh juga sama itu. Salin, tempel. Kasih harganya. Misalnya berapa ya? 15.000 misalnya. Hanya 15K misalnya kan. Coba hanya 15K. Dibikin satu baris, Mas. Hanya 15K-nya dibikin satu baris saja. Nah, oke. Oke, sampai sini dulu aku mau tanya. Susah nggak bikin desain? Susah ya. Makanya jangan lagi ditawar kalau orang mau bikinin desain. Ah, gambar itu aja mahal katanya ya kan. Ternyata susah loh bikinnya, walaupun ini gratisan gitu ya aplikasinya ya. Iya kan? Oke. 10 pieces hanya 15.000. Sisanya tadi apa yang belum? Nomor telepon. Karena sekarang kita biasa jualan via WhatsApp atau apa gitu ya. Kita buka ordernya misalnya lewat WhatsApp. Jadi di elemen, coba klik elemen, cari logo WhatsApp. Nah, masukin tuh. Ya, itu aja. Oke. Ini nanti kita tata ulang ya, biar cantik. Oke, terus nomor teleponnya. Oke, udah. Nah, triknya, ini tips and trik. Kalau misalnya teman-teman bikin desain kayak gini, untuk nomor telepon sebaiknya kan nomor telepon itu biasanya ada 12 digit sampai 13 digit. Itu biar mudah audiens membaca, pisah per 44. 0812 spasi atau garis, 2345 spasi atau garis, baru yang lanjutannya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini teman-teman membacanya, anggaplah misalnya dicetak di baliho besar gitu. Kalau misalnya disambung kayak gini, teman-teman yang sekalian lewat aja pakai mobil atau motor, pasti susah membacanya. Karena dia mepet-mepet angkanya gitu. Tapi kalau misalnya dipisah, biasanya lebih mudah. Jadi, dipisah aja. 0888 spasi bla 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 spasi bla bla bla. Lebih besar sedikit mungkin. Iya, WhatsApp-nya. Oke. Oke. Sekarang kira-kira apa lagi yang kurang? Satu lagi bagian teks yang kurang. Ayo. Selain itu, perintah untuk order. Order sekarang. Beli sekarang. Gitu. Ya. Taruh di atas WhatsApp. Karena itu kalau misalnya bahasa promosi itu call to action namanya. Perintah untuk membeli. Oke. Oke, gitu ya. Order sekarang.
Order sekarang kecilin aja Mas. Jangan lebih besar daripada WhatsApp-nya. Kecilin lagi. Itu nanti di handphone kelihatan kok. Kalau misalnya masuk di Instagram. Nah. Oke. Sekarang kurang apa lagi coba? Nih ibu-ibu yang fashionista nih kayaknya tahu deh. Apa yang kurang coba? Warna. Warnanya pucat nggak kalau gitu doang? Iya kan? Nggak ada pemanisnya gitu. Nah sekarang teman-teman buka bagian elemen. Nah di situ klik apa ya? Misalnya saya pengen efek kertas misalnya. Coba paper, kertas paper atau apa? Ripet paper coba, ripet paper yang di bawah. Nah kata sobek. Cari yang warna coba. Nah tuh ambil yang coklat di atas. Iya. Sekarang taruh sebagai background open order. Kenapa di open order dulu? Karena kita pengen menegaskan kalau ini pesannya buat di order gitu. Karena ini open order bukan ready gitu loh. Nah sekarang kembali ke teknik desain tadi. Coklat sama hitam tuh kelihatan nggak? Ya kalau misalnya kita yang sehat matanya mungkin normal gitu ya. Tapi kalau misalnya yang mama saya gitu kan, yang matanya udah ini mungkin kurang melihat. Jadi coba open order ini ganti putih. Caranya ya klik itu. Kecilin lagi atau yang itunya diperbesar, ripetnya, dari papernya. Lagi besarin aja. Iya. Oke. Nah udah mulai kelihatan kan? Sekarang coba di file yang di-download teman-teman tadi kan ada banyak tuh. Ada gambar daun, ada gambar bawang, segala macam. Coba diekspresikan. Sekarang saya nggak harus ngikutin ini. Saya pengen teman-teman ekspresiin sendiri sisanya. Boleh, itu kan tadi coba pilih yang unggahan. Nah itu kan banyak tuh. Ada tangan, ada gambar cewek, ada gambar daun. Silahkan dimasukin sesuai kreativitas teman-teman. Yang jelas jangan terlalu penuh. Karena tadi kan pengennya simple gitu. Silahkan ditambahkan. Apakah misalnya harus pakai cabai lagi karena dia tadi pengennya cireng ini pedas gitu menyampaikan itu. Bebas. Apakah mau smoke-nya juga nggak apa-apa. Ini nanti lebih lengkap teman-teman bisa tonton video tutorialnya ya. Kan tadi ada di folder download. Oke. Kira-kira butuh berapa menit untuk teman-teman mengerjakan? 10 menit, 15 menit? Ya. Berarti mungkin 10 menit ya. 10 menit sebelum kita tanya jawab. Silahkan berkreasi. Ya, jadi Sobat UMKM semua silahkan berkreasi, ditunggu sampai dengan 10 menit 10 ya. menit. 10 menit sebelum kita buka sesi tanya jawab dan mungkin sekalian nanti pemilihan yang mana nih yang akan dibeli oleh Pak Ihsan gitu. Saya pilih-pilih dulu. Ya, nanti diajarin cara nguploadnya. Ada yang udah? Oke. Bisa diekspor? Belum bisa? Siapa tahu ada yang udah pernah belajar mengekspornya. Nah, cara mengekspornya ini udah deh misalnya ini udah selesai misalnya teman-teman desainnya gitu ya. Terus pilih mana ya kalau di sini ya? Bagikan pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Bagikan. Ah, bisa diunduh sebagai JPEG. Ini masuknya nanti ke galeri handphone. Atau mau langsung di-share di Instagram. Kalau Instagram satu aja kan biasanya dia langsung connect. Ini unduh dulu deh biar gampang. Unduh. Scroll ke bawah, scroll dulu.
Unduh. Oke. Disarankan PNG, cuman bebas. Di bawah coba klik PNG, klik. Macam-macam tuh. Bisa JPEG, bisa PNG, bla 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 ya. Tapi kita pilih yang disarankan oleh Canva aja, PNG coba. Oke. Ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Itu udah bawaan dari Instagram, itu standar. Kalau misalnya di bawah itu misalnya 900 kali 900 atau 800 kali 800 biasanya pecah. Hasilnya nanti jelek. Jadi pastikan itu udah 1080 kali 1080. Oke. Centangnya dihilangin semua. Ya, tanpa centang ya. Kalau udah unduh. Itu nanti udah ke save langsung. Pilih dulu, pilih. Silakan, Pak. Mana teman-teman mudah untuk membuat desain sekarang? Udah tahu informasinya membuat desain ya? Lewat smartphone. Di sini ada produk tadi yang dikenalkan berupa keripik pisang dari Kindai Limpuan. Kemudian ada juga keripis Anang banana chips. Dan yang berikutnya ada gula aren semut. Manisnya semut gitu ya. Jadi semutnya manis gitu ya. Oke. Jadi kalau makan ini juga bakalan bisa manis nih. Oke. Di sini kemudian ada keripik jamur tiram dari Lili. Enak katanya. Tapi di mana tulisannya Bu? Ada enak. Nah, mungkin nanti diberi masukan sama Pak Janar Ihsan ya, bagaimana untuk memperbaiki mungkin yang lebih menarik. Kemudian juga ada keripik jamur tiram masih tetap sama. Di sini ada keripik pisang dari Kindai Limpuan. Dan ini ada produk tadi dari Ibu tas purun yang sudah dikombinasi dengan rajutan ya Bu ya. Dan ini ada kue kering Putri Malu dari Maria. Ini mohon maaf dari siapa tadi? Apa ini? Boleh maju diperkenalkan juga ke kita? Bu atau apa? Maju, maju aja. Boleh diperkenalkan? Kalau ini namanya tempat bakar rupa atau para bakar rupa. Khusus untuk produksi tempatnya ya. Jadi ini untuk pembakaran dupa. Oke. Iya. Kemudian ada produk sabun dari Big Fast, formula sekali bilas, aroma molto pink. Oke, ini kemudian ada hand soap strawberry juga dari Big Fast. Kemudian ada juga hand soap dengan aroma yang berbeda ya. Ini anggur juga dari Big Fast. Jadi mungkin ini produk-produk yang hari ini dibawa, mungkin lebih banyak produk lagi yang lain ya, yang mungkin tidak terbawa. Jadi sehingga untuk pengenalan produk mungkin bisa dilakukan nanti secara online dengan cara yang sudah diajarkan hari ini oleh Pak Fajar Nur Ihsan. Ada yang udah? Udah, cepet ya. Udah diupload? Oke. Gak apa-apa, masih berapa menit nih? Masih 7 menit. Boleh? Ya. Bebas. Ini kita kreativitasnya dulu aja. Kenapa? Pilih yang ini. Mohon izin nanti kalau udah diupload ya Pak, di tag, kemudian ditunjukkan ke Bapak biar bisa kita lihat. Oke, cara mencari paper Mas. Oh Masnya lagi sibuk di belakang.
pilih ini Bu, elemen. Pilih elemen, terus Ibu ketik repaper atau kertas sobek atau apa nanti. Ya. Ya, berarti enggak nanti desain yang ada di dalam kotak ini itu yang akan diekspor yang muncul. Kalau misalnya di luar ini dia nggak muncul jadi yang muncul di dalam kotak ini aja. Tebelin. Klik teksnya. Sorry. Yang udah? Oke, siap. Oh, keren. Oh, nggak bisa ya? Ini mencet apa sih? Oh iya, oke. Nah. Kayak ada format. Ya, silakan sobat, gimana? Sudah? Hmm? Oke. Biar tergeser ke atas gitu kan ya posisinya. Oke. Mas Deka, coba pilih salah satu ini ya. Contohnya pilih yang repapernya ini. Terus di bagian toolnya, Ibu, di bawah toolnya itu ada bagian posisi. Cari di bawah itu tulisan posisi. Nah, klik coba posisi. Nah, baru diatur apakah mau dikeatasin atau mau dimanain. Ada di situ. Oke, 5 menit. Ayo, siapa yang sudah? Sobat UMKM, silakan di-upload dan di-tag langsung ke Instagram yang tadi sudah diinformasikan di awal. Nah, sudah ada yang sudah? Nah, udah mulai ramai ini udah masuk Pak? Coba dari Instagram di layar Mas Deka. Buka Instagram. Instagram. Oke, saya cek di sini ya. Loading. Kita bermasalah dengan jaringan. Bisa, sip. Bisa. Mungkin sambil menunggu teman-temannya mengupload dan men-tag, kita bisa sambil tanya jawab juga ya, Boleh. Pak Fajar, Nur Ihsan. Oke teman-teman, Sobat UMKM, bagi yang mau belajar untuk lebih lanjutnya nanti mungkin bisa dipraktekkan juga di rumah ya, dengan tutorial-tutorial yang sudah disajikan oleh Bapak Fajar Nur Ihsan. Kira-kira ada pertanyaan yang enggak nih? Kita akan buka sesi pertanyaan sebelum kita lanjut ke break. Oke, ada pertama dan kedua. Saya persilahkan terlebih dahulu yang di belakang dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana cara kita mendapatkan ide dalam mendesain atau ada waktu-waktu tertentu untuk otak kita rileks, Kak? Oke. Ya gitu aja.
Terima Oke. kasih. Dipersilakan mau langsung jawab atau nunggu pertanyaan yang berikutnya, Pak? Jawab aja ya. Jawab aja, silakan. Oke, kalau misalnya di Instagram, kalau Mas siapa namanya? Ahmad Busairi. Ahmad Busairi. Kalau Mas Ahmad di Instagramnya itu pilih tipe yang bisnis, itu nanti akan kelihatan fitur insight. Ya, kalau misalnya ini, misalnya di profil saya ini ada namanya insight. Ini diklik, nanti di sana muncul beberapa opsi. Salah satunya adalah yang akun yang dijangkau, akun yang berinteraksi, dan total pengikut. Ada? Nah, pilih total pengikut. Terus scroll sampai bawah. Enggak kelihatan situ. Oke. Kalau udah scroll sampai bawah, itu nanti kelihatan waktu paling aktif. Itu bisa dipilih per jam atau per hari. Nah, nanti itu misalnya itu ada jam 12 siang, jam 3 siang, gitu-gitu. Nah, diagram yang paling tinggi itu yang paling efektif untuk diupload. Oke, clear ya? Bisa menjawab? Atau ada hal lain lagi yang mau diperjelas? Cara mencari inspirasinya tadi kali ya. Gimana Pak katanya waktu-waktu inspirasi terbaiknya? Inspirasi buat desain. Inspirasi buat desain. Waktunya Pak, waktunya. Kira-kira pagi, siang? Itu sih relatif, tergantung orang-orangnya. Iya. Kalau saya biasanya malam. Saya jarang tidur tuh jam 10, jam 11, pasti jam 2, jam 1. Jadi inspirasinya Ya, datangnya kalau Pak Fajar Nur Ihsan itu di malam hari ya. Tapi relatif ya Pak ya, terbalik lagi ke orang yang bersangkutan ya. Sama mungkin Masnya perbanyak referensi desain-desain yang udah gede. Misalnya kayak, kalau ini karena ini Kria ya. Misalnya kalau misalnya makanan gitu, mungkin kayak McDonald, KFC gitu-gitu. Kan mereka desain-desainnya bagus. Itu perbanyak referensi dari sana aja kayak gitu. Banyak referensi, membaca dan melihat-lihat yang mungkin bisa menjadikan inspirasi ya, begitu. Oke, baik. Kita pertanyaan yang kedua tadi dipersilahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Salsa, ingin bertanya perihal copyright brand, Pak. Kan biasanya copyright brand itu berlaku pada logo, tag, gambar yang kita upload ke sosial media. Nah, lalu bagaimana orang yang menjual salah satu produk, terus itu terdapat scan barcode-nya itu biasanya diambil dari link Spotify ataupun Instagram orang. Nah, apakah itu termasuk copyright atau gimana? Terus juga cara kita mendapatkan elemen-elemen yang bebas copyright dari Google itu gimana caranya Pak? Udah cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung saja Pak ditanggapi tentang copyright dan apa tadi desainnya ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau materi saya aslinya sih lebih banyak dari yang itu tadi sebenarnya karena waktu kita terbatas. Mas Deka, coba buka presentasi tadi ke halaman 18 kalau nggak salah. Back, ya. Back lagi. Jadi kalau misalnya nanti ini boleh diminta sama panitia ya materinya. Jadi sebenarnya di sini saya awalnya pengen bahas tentang logo dan brand gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah copyright tadi benar, sangat hati-hati teman-teman yang di sini misalnya udah terlanjur punya logo, sebaiknya dicek dulu logonya. Karena saya beberapa kali menemukan ternyata logo itu dia ngambil misalnya dia punya produk misalnya ayam geprek gitu dah. Terus dia pengen logonya adalah gambar ayam kartun, terus ditulisannya di bawahnya warung sambal ayam geprek misalnya kayak gitu ya. Nah kebanyakan yang beberapa yang saya temui adalah dia gambar ayamnya itu dia ambil dari Google. Itu sangat bahaya sekali karena itu akan nanti kena copyright. Ini ada beberapa kasus yang kalau misalnya teman-teman mau lihat
Nanti coba di search di Google, menjiplak logo dan merek perusahaan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Terus next, sengketa logo. Gara-gara cuman sengketa logo di kantong belanja sampai rugi berapa tuh? 572 miliar. Next lagi. Nah ini yang paling santer di kalangan desain grafis waktu itu. Kalau teman-teman tahu susu Grandfield, kasusnya kayak gini. Dia, si produk Grandfield ini dia meng-hire desainer dari agensi dari Singapura, Malaysia kalau nggak salah. Kalau nggak salah Singapura atau Malaysia. Mereka memakai font yang seharusnya berbayar. Karena mereka nggak tahu, mereka memakai font yang harusnya berbayar. Dan akhirnya dicetak di kemasan. Udah terlalu cetak nih. Udah disebar di Indomaret, segala macam. Seluruh dunia udah disebar. Akhirnya si desainer pemilik fontnya, desainer kan macam-macam, ada yang khusus untuk desain font aja gitu. Si pemiliknya itu akhirnya mengklaim kalau itu fontnya punya dia. Dan si desainer nggak punya izin untuk itu. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh kemasan yang udah disebar ke seluruh dunia, tadi bayangkan udah habis promosi berapa miliar, berapa triliun mungkin, itu harus ditarik. Nah itu kerugiannya berapa? Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak ngerti tentang hak cipta. Itu sebenarnya gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau belajar. Dan kalau misalnya boleh saya lihat, kayaknya ada sih. Kayaknya ada, kalau lihat dari sini. Gitu. Jadi sebaiknya, yaitu tadi saya bilang, kenapa desain itu nggak murah gitu ya. Ya, kenapa desain itu nggak murah? Karena di dalam itu ada ilmunya gitu loh. Untuk mengecek fontnya itu berbayar apa enggak, aman apa enggak, gitu. Termasuk gambar-gambarnya. Nah, terus kalau untuk gambar tadi, Mbak bisa cari ada namanya website unsplash.com. Unsplash.com itu nanti ada lisensinya, dibaca-baca aja lisensinya, rata-rata di situ gratis. Gitu. Gimana, sudah terjawab untuk pertanyaannya? Ya. Kenapa Ibu? Kesalahan font? Oh, yang ada di sini. Oke. Mungkin kita ini yang menjadi pertanyaan terakhir ya Pak Nur Ihsan. Jadi mungkin kepada Saudara Maulina Sasabia sudah cukup terjawab ya tadi tentang logo memang harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian juga harus dilakukan pengecekan. Kemudian tadi ada website yang untuk gambar-gambar atau desain-desain di Unpress ya Pak ya. Ya, nanti mungkin unspace.com. Nanti bisa dicek di sana dan dibaca saja untuk tata caranya atau mekanismenya. Ya. Oke, yang terakhir tadi Ibu katanya Bapak mungkin karena saking serunya ini sampai minta gimana biar lebih menarik katanya dari segi tampilan mungkin atau fontnya Mas Ibu, fontnya yang mana yang tadi saya bilang berbahaya Ibu ya. Karena ini sifatnya pribadi Ibu. Saya menyarankan teman-teman yang pengen konsultasi mampir aja ke studio saya pribadi gitu ya. Jadi gratis kok, konsultasi gratis.